ketika kita sebagai anak-anaknya membutuhkan pertolongan, apakah Tuhan datang untuk menolong kita? Kita lihat para murid-murid ketika mereka menghadapi pergumulan yang besar, mereka harus diombang-ambingkan oleh gelombang angin yang begitu kencang. Itu bisa membuat kapal mereka tenggelam dan bisa merenggut nyawa mereka. Murid-murid butuh yang namanya pertolongan. Murid-murid menghadapi bahaya. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus sanggup untuk menolong murid-murid? Jawabannya, dia sanggup. Buktinya apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tetapi segera Yesus, perhatikan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, maaf, kita baca ayat yang ke-25, kita lihat ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid membutuhkan pertolongan Tuhan. Tadi saya katakan ketika murid-murid butuh pertolongan Tuhan, di situ Tuhan datang menolong. Kalau secara kasat mata ketika murid-murid melihat Yesus itu ada di bukit, Yesus sedang berdoa, murid-murid ada di danau. Mereka bahkan ada mungkin di tengah-tengah ya, perjalanan mereka sudah jauh. Secara manusia, apakah Yesus bisa melihat apa yang dialami oleh para murid-murid? Secara kasat mata tidak. Tetapi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang maha tahu. Amin. Yesus ada di bukit, murid-murid ada di danau. Tetapi Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh para murid-murid. Mereka butuh pertolongan, mereka dalam bahaya. Oleh sebab itu, Yesus datang menghampiri murid-murid. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika murid-murid takut, Tuhan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Jadi ketika mereka ada di perahu, ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka takut, itu hantu, itu hantu. Padahal seharusnya murid-murid tahu persis siapa Tuhan itu. Karena apa? Hari lepas hari mereka selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pastilah ya, apal gitu ya. Nek saya ya selalu bersama-sama Pak Timo gitu ya. Apal. Wong Pak Timo nek lewat parfume mambune weng. Saya tahu, oh ini minyak wangi nih Pak Timo. Gitu toh. Ketika cara berjalannya aja gitu ya. Saya tahu, oh ini jalannya Pak Timo ini. Tahu kenapa saya hari-hari bersama dengan Pak Timo, saya kenal betul. Murid-murid, dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya murid-murid tahu, murid-murid hafal siapa Yesus itu. Ketika Yesus datang, murid-murid takut, tidak kenal siapa Yesus. Padahal mereka tahu jalan Yesus membangkitkan orang mati aja sanggup, apalagi cuma berjalan di atas air. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan dalam hidup kita. Murid-murid takut ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka menghadapi gelombang. Murid-murid takut. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa Yesus yang datang dalam hidup. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi takut. Kenapa? Keadaan dunia yang tidak semakin baik. Harga-harga kalau ibu-ibu ke pasar tahu persis bahwa uang 100.000 itu opo-opo. Untuk berembang, bawang, lombok, telur sekilo. Udah. Kalau kita lihat keadaan zaman semakin ngeri. Ekonomi semakin sulit. Bayangkan Bapak Ibu, saya kalau dengar Bu Roma cerita, aduh, ayo piye rasanya maunya Tuhan, kok kasih yang terbaik gitu ya. Tapi pasti yang Tuhan izinkan itu pasti yang terbaik. Bu Roma sudah tanam jagung, udan, bosok. Didiemin, oh panas terus kok enggak pernah hujan. Ditancepi lagi,
katanya Ibu Roma, suruh Pak Kardi tanemine, pokoknya urusan kita tuh berusaha, Tuhan yang nanti menentukan gitu. Dicebloki meneh, ditanduri meneh jagung. Kata Ibu Roma, tak tanduri sing kecil supaya 2 bulan panen bisa dapat hasil. Tetapi kenyataannya hari-hari ini hujan lagi. Kerendem ora Bu Roma? Boten, puji Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, hari-hari banyak orang yang menjadi takut akan keadaan dunia ini. Kejahatan di mana-mana, orang menjadi takut. Tetapi ingat, Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku ini, kata aku ini sedang menegaskan, aku ini loh Allahmu, aku ini loh Tuhanmu, aku ini loh Allah yang sanggup menolongmu, aku ini loh Allah yang sanggup memulihkanmu, aku ini loh Allah yang sanggup membebaskanmu, aku ini loh Allah yang sanggup memberkatimu. Kata aku ini sedang menegaskan pada murid-murid, siapa aku ini, siapa Yesus itu. Tapi kasih dalam Tuhan, kalau murid-murid diingatkan oleh Tuhan tentang siapa Yesus itu, saat pagi hari ini kita diingatkan supaya kita benar-benar tahu siapa sih Yesus yang kita sembah itu. Bapak Ibu, Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup, amin. Dia Allah yang dahsyat, amin. Dia Allah yang sanggup, amin. Setiap apapun yang sedang kita hadapi, persoalankah, pergumulankah, tantangan hidupkah, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat, kita punya Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Orang yang mati Tuhan sanggup bangkitkan, apalagi hanya karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan sanggup. Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Tapi kasih dalam Tuhan, selagi ada Yesus dalam hidup kita, pertolongan itu pasti dapat datang dalam hidup kita. Tapi kasih dalam Tuhan, mengapa sih kita kok tidak boleh takut? Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, mengapa kita tidak boleh takut sebagai orang-orang yang percaya? Karena apa? Kita tahu, kenal siapa betul Tuhan kita, Allah kita, Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu, karena kita kenal siapa Allah kita, Tuhan berkata jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena ada Yesus dalam hidup kita. Kita baca ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid menghadapi pergumulan, ketika murid-murid menghadapi persoalan, di situ Yesus datang dalam kehidupan para murid-murid. Yesus melangkah untuk apa? Menghampiri murid-murid. Supaya apa? Ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi bahaya, di situ Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita menjalani hidup kita beserta pergumulan kita sendirian. Yesus tidak mau membiarkan murid-murid tenggelam, bahkan mereka mati. Tetapi Yesus menghampiri mereka, Yesus datang ada bersama-sama dengan murid-murid. Supaya apa? Mereka dapat melewati setiap badai hidup yang mereka harus. Bapak kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini persoalanmu terlalu berat. Pergumulan yang kau hadapi mungkin terlalu pelik. Ingat, ada Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, amin. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan sedetik pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga apa? Ketika kita harus menghadapi pergumulan, kita tidak harus menghadapi pergumulan kita sendiri. Mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin anak-anakmu tidak tahu akan pergumulanmu. Tetapi ingat, ada Yesus yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia tahu, dia mengerti, dia peduli, dan dia Allah yang mau bertindak untuk menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini loh alasan kita tidak boleh takut. Karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali
kita merasa Tuhan kok jauh ya, Tuhan kok tinggalkan aku ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apakah benar Tuhan yang meninggalkan kita? Bukankah kita sebagai manusia yang seringkali kita jauh dari Tuhan, yang seringkali kita meninggalkan Tuhan, yang seringkali kita lupa akan Tuhan? Kalau Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah lupa akan kita. Tetapi sebaliknya, seringkali kita yang lupa akan Tuhan. Tapi sebaliknya seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Kita merasa aku tidak butuh Tuhan. Aku kuat, aku hebat, aku bisa semuanya. Bapak kasih dalam Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, amin. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu alasan untuk kita tidak boleh takut. Alasan yang kedua, kenapa kok kita tidak boleh takut? Karena Dia Allah yang sanggup menolong kita. Apa Bapak Ibu? Dia Allah yang sanggup. Sanggup untuk apa? Menolong kita. Kita lihat ayat yang ke-32. Kita akan membaca ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ketika Yesus naik ke perahu murid-murid, apa yang terjadi? Angin itu reda. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, apa yang akan terjadi? Angin itu akan reda. Amin. Persoalan yang kita hadapi Tuhan akan selesaikan. Amin. Dengan siapa? Dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Tapi saudara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Untuk Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk Tuhan ada di dalam hidup kita ketika kita harus menghadapi pergumulan. Cari Tuhan. Izinkan Tuhan untuk masuk memenuhi setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jangan tutup hati kita, jangan tutup hidup kita untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi buka hati kita lebar-lebar. Untuk apa? Tuhan menguasai sepenuhnya hidup kita. Jadi ketika Tuhan bertata di dalam hidup kita, Tuhan ada dalam hidup kita. Badai, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan. Ada pujian berkata, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Siapa Bapak Ibu? Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
pujian ini berkata, "Kau tidak takut, sebab apa? Tuhan beserta dengan kita." Ketika mungkin hari-hari yang kita jalani terasa berat, seringkali kita merasa aku tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu. Ingat, ada Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Tangannya siap untuk memegang tangan kita. Ketika Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak kuat, ada tangan Tuhan yang begitu panjang. Dia sanggup memegang tangan kita. Sehingga apa? Sehingga kita kuat untuk kita menjalani hari-hari yang harus kita jalani dengan segala pergumulan yang ada dalam hidup kita. Mengapa kita tidak boleh takut? Ada Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada tangan Tuhan yang siap menopang kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan. Bahkan ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebab itu jangan takut. Bapak terkasih dalam Tuhan. Kami kalau perjalanan ke Temanggung gitu kan, ada saya, ada Pak Timo, ada anak-anak, khususnya Revel. Ketika perjalanan gitu ya, ada apa, mobil baris-baris gitu, tapi di sana kosong. Seharusnya bisa untuk nyelip. Ada mobil di depan kami, mau nyelip enggak jadi, mau nyelip enggak jadi, mau nyelip enggak, takut. Revel bilang gini, "Ora teges." Revel bilang, "Pah, wong ora teges kuwi. Wong tinggal nyelip dulu, Pak. Tinggal wuus ngono. Kok ya ora yo, Pak. Wah, ora kedel kuwi. Ora teges. Ayo, Pak, selip." Gitu ya. Wah, Pak Timo dingonokke dikongkon anake ora dikongkon wae nyelip-nyelip ya toh. Dikongkon sama dia. "Ayo, Pak, Bapak pasti bisa." Gitu ya. Bener Pak Timo. Wah, acang-acang. Saya Revel, wah hebat Bapak. Wih cah kendel jenenge Pak gitu ya. Wih wong teges jenenge Pak gitu. Nyelip. Saya yang gemeteran. Kenapa ya Revel kok berani? Sampai malah nyuruh papanya selip Pak. Kalau nyelip itu pasti kan posisi ngebut ya. Orang Pak mbok alon-alon. Wong nyelip kok alon-alon to mah. Wong nyelip ki ya banter. Engko nek wis sampai nyelip meh pelan ora apa-apa. Wong nyelip ki banter. Saya takut. Revel dia bersorak-sorai seneng. Kenapa kok Revel ndak takut? Karena yang bawa mobil, yang nyetir mobil itu papahnya sendiri. Revel tahu rak mungkin papaku membahayakan aku, rak mungkin papaku membunuh aku. Karena apa? Revel tahu Bapak yang bersama-sama dengan dia, Bapak itu yang akan melindungi Revel. Revel tahu dan percaya penuh kepada bapaknya. Karena Revel kenal betul siapa Bapak. Bapak berkasih dalam Tuhan. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita harus menghadapi persoalan demi persoalan. Ingat, meskipun mungkin perjalanan kita penuh dengan bahaya, tapi ingat ada Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut, karena ada Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Judul khotbah pagi ini, masih ada Yesus, masih ada pertolongan. Oleh sebab itu mari izinkan Tuhan selalu berkarya. Izinkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan engkau pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau jauh daripada Tuhan. Ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau akan lemah, bahkan engkau akan jatuh. Oleh sebab itu, mari biarlah undang terus Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mendekat lagi kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita sebagai penolong, sebagai sumber segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut, ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan, dia tidak pernah membiarkan kita. Jangan takut, karena ada Yesus bersama dengan kita. Jangan takut, karena dia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua dan semuanya Tuhan sanggup kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan hidup kita. Oh, Tuhan mengingatkan kita kembali supaya apa? Kita kenal betul siapa Tuhan kita. Kita jangan takut, karena
Karena apa? Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia pribadi yang tidak pernah membiarkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sudah dengar firman Tuhan. Pagi hari ini dua hal yang saya perhatikan. Kalau kita tetap mau dalam pertolongan Tuhan dan kita tidak takut. Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kenali siapa Tuhan kita. Amin. Dua hal ini kita sudah belajar pagi hari ini yang disampaikan Ibu Gembala. Kita tidak boleh takut karena masih ada Yesus, ya. Dia yang peduli kepada kita. Banyak hal yang kita nggak ngerti, saudara, yang kenapa mesti ini terjadi. Kenapa mesti suami saya sakit? Kenapa mesti istri saya sakit? Kenapa istri saya marah? Kenapa anak saya marah? Dan semua itu kadang di luar dugaan kita. Bahkan sampai hal yang terkecil, Bapak Ibu. Ya, kenapa dalam perjalanan mobil rusak, kenapa dalam perjalanan mobil bensinnya habis. Dan di situ kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan akan dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang yang dekat dengan Tuhan akan dekat dengan pertolongan Tuhan. Murid-murid dia tidak jauh daripada Tuhan. Murid-murid dekat dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, mari kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Pagi hari ini menjadi bahan perenungan kita firman Allah pagi hari ini. Apapun yang terjadi, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi Allah peduli dengan kita. Tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah. Sekali lagi saudara, ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini. Banyak perkara yang tidak mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang tanpa Allah peduli. Tanpa Allah. Mari sama-sama katakan Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti. Allah peduli. Segala persoalan yang kita ada. Haleluya. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Sebab Allah. Mari saudara kita bangkit berdiri semuanya. Angkat tanganmu, katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Mari datang kepada Tuhan. Segala persoalan. Haleluya. Mungkin kita tidak mengerti. Ada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku bergumul sendiri.
Coba jemaat Tuhan saja katakan Allah mengerti. Ini tidak hanya sebuah pujian Bapak Ibu. Ini tidak hanya sekedar kata-kata. Tapi ini adalah keyakinan kita. Dia ada di tempat ini saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli kepada saudara. Coba jemaat Tuhan saja beriman kepada Tuhan, katakan Allah mengerti. Apapun persoalanmu, pagi hari ini pulang dari tempat ini saudara, membawa keyakinan Tuhan sudah menolong saudara. Yes, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita tidak biarkan sendiri. Keluar dari dalam hati kita. Semuanya katakan Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti. Sikira bara basye. Jamah Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Waktu yang singkat ini jamah kami Tuhan. Ya, ambil kesempatan berjumpa dengan Tuhan saudara. Ambil perjumpaan dengan Tuhan. Oh, semuanya Allah mengerti. Allah mengerti. Allah, yes. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kita ada. Engkau menyelidiki hati kami. Ya Bapa, masuk. Ya Bapa. Allah mengerti. Allah mengerti Tuhan. Allah mengerti. Haleluya. Ya urapan Allah turun, pertolongan Tuhan turun. Jamah, Jesus, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, roto sekara. Yes. Mengalir, menjamah setiap kami. Mengalir. Jamahan-Mu kami nantikan Tuhan. Puaskan jiwa yang dahaga. Shikirata sakara. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang dekat Tuhan akan dekat dengan berkat-berkat Tuhan. Ya rata sekarata sakara marama. Oh sekiri lama. Balut kami hatinya yang hancur Tuhan. Balut kami hati kami yang terluka Tuhan. Sucikan, pulihkan. Kami yang khawatir akan hari esok.
Kuatkan dan teguhkan kami dengan kuasa firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Semua orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena firman Allah berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan dan mencarinya, dia akan mendapat kekuatan baru. Orang yang berseru kepada Tuhan, kata Yeremia, dia akan mendapat pengertian daripada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan selagi ia berkenan ditemui saudara. Karena daripadanya saudara akan mendapat pengertian-pengertian yang Bapak Ibu tidak ngerti. Kenapa ini terjadi? Dan Tuhan tidak pernah ada rencananya yang meleset. Pasti rencananya itu digenapi pada waktunya. Terima kasih. Kami percaya yang mengaminkan firman Allah pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Pakai hamba-Mu dengan pewahyuan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dan urapan-Mu nyata lewat hamba-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Terima kasih, kami bersyukur, segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya dan sudah diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, silakan duduk.